Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi larangan riba. Kenapa perlu kami menjelaskan tentang larangan riba ini? Mengingat di lingkungan masyarakat saat ini banyak sekali transaksi-transaksi yang berkenaan dengan riba, sehingga perlu rasanya kami menjelaskan bagaimana hukum riba tersebut. Untuk itu, sahabat saya Auliasani akan menjelaskan tentang pengertian riba. Larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang A. Larangan riba atau bunga dalam transaksi. Pengertian riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk suatu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Dasar hukum riba. Hukum riba secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama, mengharamkan riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudha'afa, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasi'ah. Terbukti juga dengan hadis, tidak ada riba kecuali nasi'ah, karenanya selain riba nasi'ah maka diperbolehkan. Yang kedua, mengharamkan riba baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam baik besar maupun kecil, berlipat ganda atau tidak. Riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudha'afa haram hukumannya karena zatnya, sedangkan riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar. Menurut semua agama samawi, hukum riba adalah haram. Haramnya riba ini semakin diperkuat pada saat agama Islam datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang yang memakan harta riba. Dalam Al-Quran, Sunnah, dan hadis pun juga dijelaskan bahwa hukum riba adalah haram. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh pada riba yang hakiki, yaitu riba nasi'ah yang sudah menyebar pada tradisi masyarakat Arab. Yang kedua ada riba aliyat atau tangan. Riba aliyat adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau satunya tanpa menyebutkan waktunya. Riba an-nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayarannya. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seseorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya, sedangkan modalnya tetap, dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya. Dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah. Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua, seperti tambahan dari modal dan tempo yang menyebabkan tambahan. Selanjutnya ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contohnya, Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar 30.000. Maka tambahan tersebut
5.000. Perbedaan antara bunga dan riba. Bunga adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut bunga yang dibebankan pada pinjaman. Bunga bisa halal atau diperbolehkan, atau juga haram, dilarang, tergantung pada konteks dan jenis transaksinya. Bunga belum tentu eksploitatif atau tidak adil, dan ini bisa menjadi cara yang sah bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan riba adalah istilah yang digunakan khusus dalam keuangan Islam untuk merujuk pada praktik pengisian atau pembayaran bunga pinjaman. Riba dianggap haram atau dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Riba dilarang karena memungkinkan pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan dari kesulitan keuangan peminjam, dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Implikasi pelanggaran riba, maisir, dan goror terhadap aktivitas ekonomi. Implikasi pelanggaran riba terhadap aktivitas ekonomi sebagai berikut. 1. Riba menghasilkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, di mana peminjam harus membayar jumlah uang yang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Kedua, riba cenderung membebani peminjam dengan beban bunga yang tinggi. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan investasi baru. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Implikasi pelanggaran maisir terhadap aktivitas ekonomi sebagai berikut. 1. Maisir melibatkan unsur spekulasi yang tinggi dan tidak menjamin hasil yang pasti. Ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pasar keuangan dan ekonomi secara umum. Yang kedua, praktik maisir cenderung memicu perilaku spekulatif yang dapat meningkatkan risiko secara signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan dan ekonomi. Implikasi pelanggaran goror terhadap aktivitas ekonomi sebagai berikut. Goror dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidaktentuan yang berlebihan dalam pasar. Hal ini dapat mengganggu mekanisme pasar yang efisien dan menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat. Yang kedua, transaksi yang melibatkan goror cenderung menciptakan ketidakpercayaan antara para pihak. Adapun bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bai al-mutar, adalah jual beli dan pertukaran di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan, sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat, sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Yang kedua ada ikrah, segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Ketiga ada goban, adalah di mana si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pihak pembeli. Goban ada dua jenis, yakni goban kholil dan goban fahish. Goban kholil adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran, dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Yang kedua, goban fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Keempat ada ihtikar, adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut, asalkan itu termasuk dalam kebutuhan esensial, maka ihtikar adalah dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun atau barang dan jasa kebutuhan pokok, maka telah melakukan suatu kesalahan. Kelima, gis,
menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam common law, akad seperti ini dikenal dengan sebutan akad Übernehmen fide kontrak, di mana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan subjek matter akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut. Yang keenam, tadlis adalah tindakan seseorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan oplos yang hari ini banyak dilakukan termasuk ke dalam kategori tindakan tadlis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian. Selanjutnya, talakil jalab atau talaki rukban. Yang dimaksud dengan jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud talakil jalab atau talaki rukban adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya. Lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar, sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur atau mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Tadi telah disampaikan oleh saudara atau sahabat saya Aulia Sani tentang riba, tentang definisinya, hukum-hukum riba, dan juga jenis-jenis riba. Namun riba ini sangat menarik untuk dibicarakan, karena riba ini sejak zaman Rasulullah sudah ada praktik-praktik riba itu. Misalnya ada kasus yang terjadi di masyarakat ini tentang penukaran uang atau jasa penukaran uang baru. Biasanya ini di terminal-terminal saat mudik, orang-orang pada pulang atau mudik, ini biasanya pecahan 10.000, 5.000, 2.000. Nah ini misalnya 1 juta, katakanlah 1 juta. 1 juta dihargai oleh si jasa penukar tadi dengan 1.015.000 misalnya. Nah, apakah ini mengandung riba? Ini banyak juga yang meragukan hal seperti ini. Namun di sini adalah bukan termasuk riba, karena ini adalah merupakan jasa penukaran. Jadi bukan suatu yang dikatakan atau transaksi utang piutang misalnya, atau jual ini, tapi ini adalah jasa penukar. Jadi ini para ulama sepakat juga bahwa ini tidak termasuk riba karena ini adalah jasa penukaran. Demikian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.